Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 5 PAUD SDI Persis Bandung? Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi masih di kelas online bersama saya Tepi Mulyaniapi. Kali ini kita akan membahas lesson 4 yaitu tentang ruang lingkup dan strategi layanan BK di tingkat PAUD. Baik, mahasiswa yang saya cintai semua di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita hadir, saya masih menggunakan aplikasi YouTube untuk video pembelajaran kali ini ya. Jadi mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa menangkap materi-materi yang saya jelaskan mengenai bimbingan dan konseling di tingkat PAUD. Baik, mahasiswa yang saya cintai di rumah, sebelum kita masuk ke materi, saya review dulu yang minggu lalu kita membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling di PAUD. Hari ini kita akan lebih luas lagi ke ruang lingkup dan bagaimana layanan BK di PAUD itu sendiri. Oke, baik, kita akan tampilkan materi pembelajaran hari ini. Ya, ini materi pembelajarannya yaitu tentang ruang lingkup dan strategi layanan bimbingan dan konseling di tingkat PAUD ya. Baik, mudah-mudahan audio saya terdengar dengan jelas. Oke. Apa saja yang akan kita dapatkan di perkuliahan kali ini? Pertama tentang penjelasan mengenai ruang lingkup BK di PAUD itu seperti apa. Kedua, menjelaskan jenis layanan BK yang dapat dikembangkan di tingkat PAUD. Jadi ada beberapa jenis layanan BK yang dikembangkan di tingkat PAUD. Oke, ada satu buku tentang bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling di institusi pendidikan dari Winkel dan Sri Hastuti. Di sini dikembangkan, dijelaskan beragam layanan BK yang ada di institusi, khususnya yang ada di tingkat TK. Jadi sekilas dibahas juga tentang untuk layanan BK yang ada di tingkat TK. Secara umum, guru menjadi aktor utama atau yang menjadi figur utama yang akan memberikan layanan BK di tingkat PAUD. Makanya khusus untuk guru PAUD ini diberikan pembekalan mengenai materi-materi bimbingan dan konseling karena memang guru menurut buku dari Winkel dan Sri Hastuti ini dijelaskan bahwa guru menjadi pemeran utama atau dalam menjalankan layanan bimbingan konseling di tingkat PAUD atau di tingkat TK. Nah, apakah boleh misalkan konselor profesional ataupun guru BK yang khusus dari BK ada di PAUD? Boleh jika lembaga tersebut, jika institusi tersebut berkemampuan untuk meng-hire seorang guru BK secara profesional ya. Tapi jika belum sampai ke tingkat itu, silahkan guru TK atau guru PAUD itu berperan sebagai guru bimbingan dan konseling di tingkat PAUD. Baik, kita masuk ke ruang lingkup BK di PAUD ya. Oke. Jadi ada beberapa ruang lingkup BK di PAUD. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan sosial, tugas perkembangan pribadi sosial anak yang mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosialnya. Jadi ini ruang lingkup pertama. Jadi
bimbingan yang dimaksud pribadi dan sosial ini di mana tugasnya guru BK di sini adalah untuk mengembangkan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungannya secara baik. Oke, ini fungsi tentu saja ya anak-anak PAUD itu pada awalnya adalah ketika mulai masuk sekolah yang dituntut pertama kali dari mereka adalah bukan mereka bisa memegang pulpen, bukan mereka bisa membaca buku, tapi tentu saja perkembangan pribadi sosial anak. Apakah dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang mungkin baru pertama kali anak itu keluar dari rumah, maksudnya keluar dari rumah itu keluar untuk bertemu dengan orang lain selain keluarga, dan bagaimana anak itu mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik, bersosialisasi secara baik. Nah, inilah fungsi guru TK yang juga menjalankan dirinya sebagai pemberi bimbingan kepada anak-anak PAUD yang baru masuk sekolah untuk bisa menyesuaikan diri dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua itu tentang bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup perkembangan kemampuan dasar dalam pembentukan perilaku ya. Seperti kita ketahui bahwa guru TK adalah selain guru untuk mendampingi anak-anak belajar, juga untuk mendampingi anak-anak bermain sambil belajar. Jadi bermainnya itu ya belajar buat anak TK itu ya, bagaimana bertemu dengan teman itu ya belajar, itulah belajarnya anak-anak PAUD. Oke. Berikutnya bimbingan karir. Apa yang dimaksud dengan bimbingan karir di tingkat PAUD? Ini bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir. Kalau di tingkat TK ya ini sederhana aja, misalnya bukan karir dalam artian dia harus mulai memilah gitu ya, tapi dalam artian ke depan itu anak bisa nantinya itu ke depan ketika dia dewasa, dia sudah dia ditanamkan untuk mampu memahami atau mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam perkembangan karirnya nanti di masa yang akan datang. Jadi dari sejak ini di mana dibantunya, yaitu dia dari awal dia masuk sekolah itu pastikan anak itu nanti biasanya ada pembelajaran yang sifatnya problem solving. Bagaimana anak memecahkan satu masalah, misalkan dikasih permainan balok atau permainan yang sifatnya menstimulasi kognitifnya ya, membantu anak-anak untuk bagaimana belajar memecahkan masalah. Nah, ini akan membantu anak tersebut untuk kelak di masa yang akan datang bagaimana dia memilih sebuah pekerjaan atau ada memecahkan masalah dalam sebuah pekerjaannya. Oke, berikutnya ada yang ruang lingkup khusus nih. Secara khusus di ruang lingkup BK itu adalah sebagai bantuan pada orang tua. Jadi di tingkat PAUD ini tujuannya untuk apa? Lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketiga, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Baik, ada beberapa jenis layanan BK di tingkat PAUD. Jadi ada 9 layanan yang saya garis bawahi di sini. Di mana BK di PAUD memiliki layanan-layanan diharapkan memiliki layanan-layanan berikut ini. Yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan bimbingan individual, layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Oke, kita bahas satu-satu.
seperti apa jenis-jenis layanan ini? Oke, yang pertama itu layanan orientasi. Apa yang dimaksud dengan layanan orientasi? Layanan orientasi bertujuan untuk membekali peserta didik untuk memasuki suasana atau lingkungan baru, terutama di anak PAUD ya. Melalui layanan ini, individu mempraktekkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru, sehingga peserta didik diharapkan dapat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lainnya yang mendukung keberhasilan mereka. Jadi orientasi awal nih. Jadi ketika sudah melakukan orientasi awal, diharapkan nih dapat mengantisipasi timbulnya masalah-masalah yang akan muncul kemudian. Jadi misalnya kalau di sekolah itu, kalau seminggu pertama nih sebelum sekolah dimulai atau memulai sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum, maka biasanya sekolah melakukan orientasi. Emang di TK bisa melakukan orientasi? Bisa. Jadi coba anak dan orang tuanya itu diajak untuk kalau di sekolah umum ya namanya kalau di sekolah kalau di sekolah misalkan di SMP, SMA itu udah lazim ya yang disebut orientasi sekolah. Nanti tapi mungkin untuk anak SD, anak TK ini hal yang baru mungkin ya untuk sebagian sekolah melakukan layanan orientasi. Nah, biasanya layanan orientasi ini diadakan di awal-awal masa pembelajaran atau seminggu pertama. Nah, di sini peran guru BK juga berperan atau peran guru PAUD yang memberikan layanan BK juga berperan melakukan layanan orientasi, sehingga anak-anak yang datang itu dikenalkan suasana sekolah, dikenalkan suasana teman-temannya seperti apa. Nah, ini bisa dibantu juga dengan orang tua. Jadi orang tua juga bisa ikut serta dalam masa orientasi ini untuk anak TK khususnya ya. Jadi anak TK itu orang tuanya juga coba berperan di sini, ikut serta dalam masa orientasi ini, sehingga orang tuanya juga tahu teman-temannya siapa saja yang akan bergaul dengan anak-anak kita. Gitu ya, jadi satu sama lain saling paham. Oke, berikutnya kita ke layanan informasi. Apa yang dimaksud dengan layanan informasi? Layanan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman ini diperoleh melalui pelayanan informasi, dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan, prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Kalau di tingkat PAUD biasanya nanti akan disampaikan juga fungsi-fungsinya di sekolah itu seperti apa, pendidikan lanjutan setelah PAUD itu seperti apa, supaya anak-anaknya paham, orang tuanya juga paham. Jadi sangat tahu apa yang akan mereka dapatkan di sekolah. Oke, berikutnya layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini bertujuan membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan peserta didik berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenaan dengan pengelompokan siswa pada suatu kegiatan, pengelompokan pemilihan minat pada kegiatan tertentu, ekstrakurikuler, program pelatihan dan lain sebagainya ya. Jadi ini juga layanan penempatan dan penyaluran ini kalau misalkan untuk sekolah-sekolah yang memiliki banyak ekstrakurikuler nih, bisa ini membantu para orang tua juga untuk menempatkan anak-anaknya ngambil eskul apa ya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki anak-anaknya. Juga orang tua diberi pemahaman bahwa tidak semua eskul bisa diambil atau harus diambil. Sesuaikan dengan keinginan anak, sesuaikan dengan minat dan potensi anak. Oke, nah apalagi kalau sekolahnya udah sentra ya, udah sentra ini sepertinya akan lebih mudah untuk memilah anak mana yang memiliki potensi seperti apa, masuknya ke sentra apa, lebih banyaknya di sentra apa. Boleh semua anak mengenal banyak sentra, tapi ketika ini berjalan secara optimal, anak juga dibiasakan untuk menggali potensi dirinya. Oke, berikutnya layanan yang keempat yaitu layanan pembelajaran.
Layanan bimbingan ini memungkinkan peserta didik memahami, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntunan kemampuan yang berguna dalam kehidupan perkembangan dirinya. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan ini adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ya, ini layanan pembelajaran. Berikutnya yang disebut dengan layanan bimbingan individual. Apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan individual? Ini biasanya anak didik diberikan layanan secara tatap muka, secara khusus individu ya, per individu dengan guru pembimbing dan guru kelasnya ya. Ada di beberapa sekolah yang biasanya melakukan bimbingan individual ini ketika anak-anaknya mau diberikan hasil belajarnya selama 1 semester atau selama per quarter, atau biasanya setelah per tengah semester ya. Nah, biasanya sekolah ini melakukan semacam konseling. Jadi layanan bimbingannya individual. Jadi orang tua datang untuk diberikan bimbingan secara individual. Misalnya anaknya sudah tercapai pembelajarannya seperti apa, kemudian apa saja yang sudah dicapai oleh anak, apa saja kekurangan-kekurangannya, apa saja yang bisa digali ataupun diperbaiki selama pembelajaran, selama masa pembelajaran ini ya. Oke. Berikutnya yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, ini dilakukan memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya, baik sebagai individu ataupun sebagai pelajar, anggota keluarga atau masyarakat. Jadi layanan bimbingnya secara berkelompok. Untuk fungsinya adalah untuk fungsi pemahaman dan pengembangan. Oke, berikutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Jadi nanti biasanya dibuat satu kelompok, kemudian diberikan satu games, diberikan satu biasanya satu cerita atau satu game seperti itu, permainan yang diselenggarakannya dalam suasana kelompok, sehingga dari situ bisa menyelesaikan beragam masalah, muncul juga pengembangan secara pribadinya, sosialnya, baik itu secara belajar dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya layanan konsultasi. Nah, ini udah mulai ke konselor sekolah atau guru PAUD yang memberikan jasa atau misalkan layanan konsultasi kepada yang memberikan layanan konsultasi kepada siswanya, kepada orang tua siswanya. Diharapkan orang tuanya itu memperoleh wawasan. Jadi orang tuanya juga harus dikasih tahu. Sama halnya mungkin ini dengan yang tadi ya, bimbingan individual itu yang sifatnya lebih individu. Kalau individual itu yang sifatnya lebih preventif di awal. Kalau ini yang konsultasi ini setelah adanya hasil, biasanya ada hasil, kemudian dijelaskan kepada orang tua bagaimana perkembangan anak didiknya, dan juga diharapkan orang tua dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh putra-putrinya. Oke, yang terakhir yaitu yang disebut dengan layanan mediasi. Apa itu layanan mediasi? Layanan mediasi itu yang dilaksanakan oleh guru atau konselor terhadap orang tua didik dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Jika misalkan ada perbedaan pendapat, ini bisa disebut dengan layanan mediasi. Atau perbedaan pendapat itu juga bisa dipicu oleh, selain dengan pihak sekolah, juga biasanya muncul itu dari antar orang tua siswa. Jadi antar orang tua siswa juga biasanya terjadi friksi-friksi yang membutuhkan layanan mediasi dari pihak konselor sekolah, guru ataupun yang bertindak sebagai guru PAUD di situ. Oke. Itulah beberapa 9 layanan yang biasanya ada di tingkat PAUD. Dan kita kesimpulkan bahwa PAUD memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai suatu perkembangan yang optimal. Jadi bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua
peserta didik, baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Ya, jadi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari permasalahan-permasalahan yang akan mengganggunya selama belajar atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Oke, selama layanan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, atau peraturan, atau adat istiadat, atau kebiasaan yang berlaku. Itu mungkin kesimpulannya. Dan ada tugas untuk minggu ini, coba kalian berikan contoh layanan yang sudah sekolah kalian berikan kepada siswanya ataupun orang tua siswanya ya. Silahkan kalian tuliskan esainya, kemudian nanti diupload hasilnya itu di Google Classroom. Oke? Itu saja mungkin tugas yang saya berikan dan penjelasan dari materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Jika ada yang belum paham, silahkan masukkan pertanyaan di Google Classroom. Nanti kita bahas diskusi bareng-bareng ya. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita langsung di Google Meeting. Kita bahas tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Kita akhiri saja pertemuan ini dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.